Selamat siang, kali ini kita akan kembali untuk mengikuti workshop pembelajaran guru di sekolah. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat? Baik, kita untuk menambah semangat kita hari ini, coba kita akan kok senyum-senyum ya ibu-ibu ini. Kita akan tepuk aja dulu, seperti yang kemarin untuk membangkitkan semangat kita. Kalau saya tepuk 1 berarti prok, yes. Tepuk 2, prok, yes, yes. Kalau tepuk 3, prok, yes, yes, yes. Pak Jawahir ini kok tepuknya kalau salah harus ada hukuman apa tidak ini? Ada. Berarti sekali lagi nek salah maju dihukum. Ya. Baik ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah kita dengan konsentrasi kita fokus, ternyata tidak ada yang salah, semua semangat. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini masih ada satu materi yang harus kita buka bersama, harus kita pelajari bersama, yaitu berbagi praktik baik, ya Pak Soleh, berbagi praktik baik, observasi pembelajaran rekan sejawat yang sepenuhnya akan disampaikan oleh Bapak Soleh Nurdiansah SPD. Pak Soleh, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Soleh. Nanti Bapak Ibu silahkan menyiapkan ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang kurang jelas bisa langsung kepada Pak Soleh. Silakan Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, ya, nikmat iman, nikmat Islam, sampai siang hari ini kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di sini saya terjadwal, ya, berbagi praktek baik dengan tema observasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Sebelumnya, ya, Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu, ya, yang sudah melaksanakan observasi pembelajaran, ya, terutama di kurikulum Merdeka, ya, itu yang sudah dilakukan seperti apa. Jadi nanti kan ada observer, ya Bu, kalau di bahasa Indonesia, ya, yang mengobservasi sama yang diobservasi. Ya, saya pengen tahu dulu yang sudah melaksanakan observasi pembelajaran, ya, terkait pembelajaran nanti baik di kelas maupun di praktek, ya, di bengkel. Ini saya pengen salah satu atau salah dua nanti yang sudah melaksanakan observasi tersebut. Saya dibantu Bapak Ibu yang sudah melaksanakan. Pak Isam atau Pak Jawahir mungkin sudah? Belum? Pak Isam? Belum? Ya, ada yang Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan. Pak Agus mungkin? Belum? Pak Fitri? Belum, ya? Ya, moga Pak Isam. Terima kasih Pak Soleh waktunya. Mungkin kalau yang dimaksud Pak Soleh adalah penilaian atau observasi pembelajaran jawab sejawat yang
terstruktur rapi, artinya dengan berbagai tahapan-tahapan yang tersusun rapi, mungkin saya belum melaksanakan. Tapi kalau secara berbagai spontanitas atau tidak terstruktur, itu mungkin pernah mungkin tidak tercatat Pak, tetapi mungkin pas melihat teman sedang melaksanakan PBM di kelasnya, misalnya kebetulan saya sedang tidak ada jam, saya melihat teman yang lain sedang melaksanakan, terus kemudian saya merekam itu, terus selesai pembelajaran atau saat guru yang bersangkutan sedang ada senggang waktu, saya sampaikan ke beliau, misalnya Pak tadi pas dengan praktek ini, misalnya pengukuran mungkin ada masukan-masukan dari saya, itu saya sampaikan langsung. Tapi tidak, kalau yang dimaksud Pak Soleh ya kemudian tercatat, kemudian terstruktur dan rapi, mungkin belum. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Isam. Terima kasih sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa dibantu, ada yang sudah melaksanakan? Satu saja ya Pak Isam. Terima kasih Pak Isam atas tanggapannya. Untuk berbagi praktek baik ini, termasuk observasi pembelajaran, saya sendiri sudah melaksanakan ya di kelas ya. Kemudian ada praktek coaching juga sudah melaksanakan karena saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi dua-duanya sudah kami laksanakan. Bahkan mewawancara kepala sekolah itu juga itu tugas dari pendidikan guru penggerak. Jadi dua kepala sekolah SMK Murtika sama sekolah luar. Jadi kemarin saya ambil SMK MUH 1 Klaten Utara. Nah, sebelum ke materi, ya, ini ada pesan dari Ki Hajar Dewantara ya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi sebelumnya kemarin ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di zaman sekarang kan eranya sudah era digital ya, teknologi. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk tahapannya ada 3 tahapan dalam melaksanakan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat. Mungkin yang sudah di-share ya format dari Pak Susanto dari kurikulum itu nanti berbeda dengan yang saya dapatkan ya, formatnya dari pendidikan guru penggerak, nanti bisa istilahnya dikombinasikan kalau nanti mau digunakan sebagai observasi. Ada 3 tahapan sebenarnya. Yang pertama itu pra-observasi. Ya. Kemudian yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Kemudian pada setiap tahapan itu disediakan instrumen catatan atau setiap lembar catatan itu memuat beberapa poin penting percakapan. Nah, poin itu dicatat oleh observer ya, yang mengobservasi. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang proses yang sedang dijalankan. Jadi pra-observasi itu bisa dijadwalkan ya, bisa istilahnya dikomunikasikan terlebih dahulu ya. Apakah sudah siap atau keduanya siap untuk melaksanakan pra-observasi. Ya. Contohnya saja kalau ya salah satu yang diobservasi itu kurang mood ya atau kurang sehat, ya nanti kita tunda dulu ya untuk pra-nya observasi.
Jadi harus kondisinya fisiknya harus sehat, kemudian psikologinya juga harus baik. Ya, karena apa? Kalau nanti ketika pra observasi itu ya istilahnya kurang sehat, jadi nanti akan terganggu ketika wawancara. Nah, ini 3 tahapan. Kemudian agar bisa mencapai tujuan ya, percakapan yang dilakukan itu membutuhkan kompetensi pengamat atau observer dalam membuat catatan. Ya, nanti ada contohnya ya untuk LK pra observasi nanti bisa digunakan atau menggunakan yang sudah disampaikan oleh kurikulum. Nah, tahapan itu yang pra observasi yaitu kolom tujuan pembelajaran, kemudian ada area pengembangan, kemudian strategi, ya, juga catatan khusus. Nah, contohnya untuk lembar pra observasi. Nah, ini kemarin saya lakukan ya ketika ada salah satu guru mapel yang melaksanakan pembelajaran ya mata pelajaran IPAS Bu Sri Handini itu saya observasi ya sebelum observasi saya melakukan pra dulu. Nah, apa yang disampaikan? Yang pertama kita sepakati dulu hari tanggalnya, kemudian kapan waktunya. Jadi sebelum observasi itu melakukan pra dulu percakapan. Ya, yang disampaikan apa? Nanti tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Kemudian strategi. Kemudian kalau ada catatan khusus, nah itu nanti kita catat ya di paling akhir. Nah, kemudian setelah selesai kita melakukan kesepakatan yaitu ditanda tangan ya antara yang diobservasi sama observer. Nah, seperti ini simpel. Jadi nanti kita kalau nanti bisa dipraktekkan di semester baru ya apa di tahun ajaran baru nanti boleh nanti minta filenya yang seperti ini. Nah, ini contohnya atau yang sudah saya lakukan yaitu pra observasi ya. Jadi bisa di perpus ya, bisa di ruang guru ya. Selain di ruang kelas ya, selain di ruang kelas yang ada muridnya. Jadi istilahnya kan 4 mata ya. Kita wawancara dengan lembar LK pra observasi. Nah, ini yang sudah saya jalankan kemarin. Selanjutnya yang kedua tahap observasi. Nah, tahap ini ada beberapa kolom ya yang ada di LK. Yang pertama atau meliputi ya kolom identitas guru yang diobservasi. Selanjutnya strategi, kemudian checklist dan keterangan yang ada atau tidaknya area dan strategi pengembangan. Untuk contohnya, nah observasi ini dilakukan di kelas, juga ada muridnya, ya, juga ada muridnya. Nah, untuk penilaian ya, di area observasi atau sebelumnya ada yang tanya Pak, ini hari tanggalnya sama atau beda? Boleh sama. Boleh sama, misalkan pagi itu melaksanakan pra observasi, nah nanti misalkan masuk pelajaran IPAS misalkan jam keempat, nah itu baru masuk kelas. Jadi tidak bersamaan ketika di kelas melakukan pra observasi. Nah nanti muridnya ditinggal malah. Jadi beda jam boleh. Nah, ini yang saya ambil yaitu aspek dan strategi pengembangan, yaitu
Sebagai contoh saja, pembelajaran berdiferensiasi yaitu menggunakan konten proses, produk, ya. Kemudian ada ice breaking-nya. Nah, ini sebagai observer kita tinggal mengamati. Ya, ini aspek ini ada atau tidak. Ya, kalau ada kita checklist. Kemudian diberikan catatan. Ya, pengamatan. Oh, ini dicatat di dalam kelas atau dilaksanakan di dalam kelas. Nah, ini yang observasi. Ya. Untuk dokumentasi, ya, observasi, ya, ini ketika guru yang mau diobservasi itu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kemudian untuk pengamat atau observer itu duduk di belakang, jadi mengamati pembelajarannya, apakah strateginya itu sesuai dengan modul ajarnya, terus kemudian apakah menggunakan media pembelajaran, ya, apakah hanya menerangkan dan mencatat saja, nanti bisa kita amati. Ya. Kemudian di akhir ya pembelajaran bisa istilahnya menyampaikan sarannya atau masukan atau tanggapan yang sudah diamati. Nah, ini yang foto kedua. Ya. Nah, yang tahap ketiga, pasca observasi. Jadi tidak hanya sampai di observasi, kemudian kita wawancara lagi di pasca. Di pasca. Nah, di pasca ini, di LK, itu ada hari tanggal atau waktunya. Ini juga bisa di hari yang sama atau di hari selanjutnya. Ya, misalkan setelah ngajar itu sudah selesai, tidak ada jam lagi, kita melaksanakan pasca observasi. Itu di luar kelas, boleh di ruang guru, boleh di ruang perpus. Kemudian apa yang dilakukan ya? Ini ada catatan refleksi guru. Jadi kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan dalam modul ajar. Kemudian seluruh langkah pembelajaran sesuai modul, kemudian peserta didik aktif dan diskusi, kemudian yang perlu adanya referensi materi yang disampaikan ya dari penerbit lain. Nah, ini sebagai catatan refleksi guru saja. Kemudian topik percakapan yang pertama area pengembangan. Jadi bisa dilakukan pengetahuannya atau keterampilannya, kemudian dianalisis pembelajarannya. Yang kedua itu strategi pembelajaran ya sudah baik dengan model PBL dan menggunakan media. Nah, ini salah satu ya yang kemarin saya jalankan. Kemudian ditanyakan rencana tindak lanjut. Sebagai contoh di sini pengembangan modul pembelajaran selain PBL untuk lebih mengasah keterampilan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Jadi dikembangkan lagi untuk modelnya pembelajaran. Kemudian dilakukan kesepakatan bersama, ditandatangani. Nah, ini yang pasca observasi. Dari sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Jadi kurikulum Merdeka ini ya harusnya ya bisa menggunakan media pembelajaran ya supaya tidak pembelajaran tidak monoton ya, tidak monoton dan siswa itu tidak jenuh. Boleh nanti siswa buka HP, kemudian materinya apa bisa browsing di YouTube, kemudian diringkas atau disimak, kemudian diringkas atau dirangkum atau dijadikan laporan. Nah, ini salah satu untuk strategi dalam kurikulum Merdeka. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini Bapak Ibu? Mungkin beda ya formatnya ya Pak Sis dari saya ya. Prinsipnya sama ya.
Nggih. Nggih, monggo Bu. Mengenai tadi yang observasi, Nggih. itu kan jelas. Iya. Terus observer ada di mana? Iya. Setelah selesai pembelajaran, Mm-mm. observer tentu memberikan tanggapan berupa saran atau masukan. Nggih. Saat kita memberikan saran atau masukan itu, kalau orang di luar kelas, Iya. kalau pas observasi ini di kelas apa saat kita selesai pembelajaran terus kita serta-merta menyampaikan saran Langsung. kepada yang diobservasi. Kelas itu apa di luar kelas? Ya. Untuk saran dan tanggapan itu bisa dilakukan di dalam kelas, Bu. Ya, setelah dilakukan observasi. Kemudian nanti dilanjutkan, bisa nanti disambung di paskanya. Ya, di luar itu. Di akhir pembelajaran dilakukan, istilahnya kan merefleksi ya. Seperti itu, kasih tanggapan, masukan, oh pembelajarannya itu sudah bagus, sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai, seperti itu. Misalnya nanti kadang kita memberi masukan itu mungkin tidak sesuai yang diharapkan ya dari guru yang observasi. Kalau misalnya nanti tidak sesuai terus di depan kelas, apakah itu tidak mengurangi kredibilitas atau kompetensi guru di depan peserta didik? Ya, kalau di dalam kelas sendiri kita sampaikan yang positif dulu, ya, karena di depan peserta didik ya Bu. Kemudian ditindaklanjuti di pasca tersebut. Seperti itu Bu. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan, cuma kan tidak tercatat ya seperti Pak Isam tadi. Mungkin ada yang lain Bu. Kalau kita selesai dengan sangat membahagiakan tanpa ada halangan apapun, maka workshop hari ini mari kita tutup. Alhamdulillah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi seluruh rangkaian video workshop pada siang hari ini. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ajaran yang kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.